Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang harta amanah Nusantara. Sejarah harta amanah ini sebenarnya tidak terlalu rumit untuk dikaji, karena apa yang telah dilakukan Soekarno adalah merupakan pekerjaan meneruskan tugas leluhur dan nenek moyang Nusantara. Sebelum membahas lebih jauh, mari kita merubah konsep harta amanah Soekarno menjadi harta amanah Nusantara. Karena Soekarno sendiri tidak pernah mengatakan bahwa aset raja-raja Nusantara ini adalah bukan atas nama beliau pribadi. Harta amanah Nusantara adalah berawal dari aset turun-temurunnya, mulai dari khalifah pertama hingga khalifah akhir di muka bumi ini. Lalu siapa itu khalifah? Khalifah yaitu manusia yang diutus oleh Tuhan sebagai penuntun, pemimpin, dan pemberi jalan petunjuk bagi umat manusia untuk kembali kepada Tuhan. Mereka adalah para nabi dan rasul, serta manusia yang diberi petunjuk setelah para nabi dan rasul terdahulu, yang juga tercantum di dalam ayat-ayat Al-Quran. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Maka mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu." Allah berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Saya akan membatasi perihal sejarah kenabian. Kita mulai dari masa kepemimpinan Nabi Sulaiman alaihissalam dan Ratu Bilqis. Mengapa Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis? Beliaulah yang merupakan induk dari harta amanah Nusantara ini. Raja Sulaiman alaihissalam adalah utusan yang saya maksud. Harta bumi yang dititipkan Tuhan kepada makhluknya sebagai khalifah di muka bumi ini berawal dari sejarah kepemimpinan Nabi Sulaiman alaihissalam dan kekayaan Ratu Bilqis. Di dalam cerita ini ada manfaat bagi kita semua bahwa harta amanah Nusantara ini berawal dari leluhur terdahulu. Lalu apa yang menjadi bukti bahwa harta amanah Nusantara tersebut terkait dengan kekayaan Ratu Bilqis dan Raja Sulaiman? Berawal dari menyatunya kekuasaan dan kekayaan harta bumi dan harta langit dari Ratu Bilqis dengan kekuatan spiritual dan kepemimpinan Nabi Sulaiman alaihissalam. Mari kita uraikan sejarah kekayaan Ratu Bilqis, kekuasaan, dan kepemimpinan Nabi Sulaiman alaihissalam dalam menguasai dan mengelola harta amanah ini. Demikianlah sekilas sejarah harta amanah Nusantara berawal dari para nabi. Kisah kekayaan dan kekuasaan Nabi Sulaiman serta Ratu Bilqis tercantum dalam Quran surat An-Naml ayat 10-44 dan Quran surat Sabah. Surat yang menjelaskan tentang negeri Sabah dengan berbagai macam karunia dari Allah berupa kemewahan dan tanah yang subur, sehingga rakyat yang menempati negeri Sabah bisa hidup dengan makmur dan aman. Berdasarkan situs candi dan tanda-tanda yang termaktub dalam Al-Quran menyatakan bahwa peristiwa Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis terjadi di Nusantara ini. Negeri ini berawal dari kekuasaan dan kekayaan serta kemakmuran negeri Sabah yang dipimpin oleh Ratu Bilqis yang ditaklukkan oleh Raja Sulaiman. Harta amanah Nusantara dipengaruhi oleh dua pemimpin besar dan berpengaruh, yaitu kepemimpinan Ratu Bilqis dan Baginda Raja Sulaiman alaihissalam. Siapa dan apakah kekuasaan dan kekayaan Ratu Bilqis dan Raja Sulaiman yang memberi pengaruh besar bagi kekayaan harta Nusantara? Ratu Bilqis memiliki kekayaan dan kekuasaan yang tiada tara kekayaannya.
dan kemakmuran yang dipimpin Ratu Bilqis membuat Ratu Bilqis menjadi pemimpin yang sombong di negeri Sabah yang makmur dan subur. Dengan kemampuan dan kepemimpinan serta kewibawaan Raja Sulaiman atas anugerah Tuhan, maka Raja Sulaiman dapat menaklukkan kekuatan dan kekuasaan Ratu Bilqis hingga menyembah matahari menuju ketundukan penyerahan diri kepada ajaran tauhid dan jalan yang lurus. Pada akhirnya, menikahlah Raja Sulaiman dan Ratu Bilqis, kemudian menjadikan dua kekuatan ini menjadi kekuatan dan penyatuan harta kekayaan dan kemakmuran negeri Nusantara ini. Ratu Bilqis memiliki kekuatan dalam ilmu dunia dan kegaiban, di mana beliau mampu mengelola secara teknologi dari ilmu pengetahuan, pertambangan, ekonomi, strategi perang, pemanfaatan secara gaib dan nyata perihal pengelolaan dan penguasaan sumber daya alam dan manusia di negerinya. Saat itu, rakyat yang diperintah negeri Sabah makmur dan sejahtera, tanah negeri pun subur, harta berlimpah, tambang, minyak bumi, batu mulia berlian, intan, permata, dan kekayaan tumbuhan dan hasilnya. Negeri yang indah dan berlimpah ruah di bawah kepemimpinan Ratu Bilqis. Sistem harta amanah Nusantara. Lalu apakah itu sistem harta amanah Nusantara? Sering kita mendengar kalimat harta amanah Soekarno. Harta amanah ini adalah sistem pengelolaan yang dilakukan oleh Soekarno terhadap aset para raja Nusantara terdahulu, terutama aset terbesar dunia yang dikuasai oleh Pakubuwono X saat zaman penjajahan Belanda dahulu. Aset harta amanah yang dikelola oleh Insinyur Soekarno meliputi struktur bagian yang terdiri dari kepemilikan atau owner. Kepemilikan atas aset amanah Nusantara ini dimiliki tunggal oleh nama bangsa Indonesia yang diwakilkan oleh Wali Tuhan yang merupakan penerus dari generasi Nabi Sulaiman. Dalam pengelolaan aset amanah Nusantara ini, yang memiliki kewenangan pengoperasian sistem dan pergerakan aset adalah pemilik atau owner itu sendiri. Kemudian pemegang amanah adalah orang, teman, atau kolega dari Soekarno sendiri. Pemegang amanah tersebut ditugaskan untuk memegang aset titipan Soekarno yang berupa pecahan atau sempalan dari aset induk kepemilikan harta amanah Nusantara.